warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadi Fani dengan NIM 1018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanaman kakao. Kakao itu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan menjadi bahan baku tanaman utama dalam industri coklat. Tanaman ini tuh berasal dari wilayah hutan, hujan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang dimana kemudian menyebar ke berbagai negara tropis lainnya yang termasuk Indonesia sendiri itu saat ini merupakan negara produsen kakao terbesar di dunia, sehingga komoditi ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, dalam membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung perekonomian nasional melalui ekspor. Secara ilmiah, kakao itu memiliki nama Latin yaitu Theobroma cacao L, yang dimana itu termasuk ke dalam famili Malvaceae, yang dimana nama Theobroma ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti makanan para dewa. Dimana kakao ini tuh menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu itu kakao telah dianggap sebagai tanaman yang bernilai tinggi, di mana tanaman ini tuh tumbuh dengan baik pada kesesuaian lahan yang dimana harus daerah beriklim tropis dengan suhu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius serta curah hujan yang cukup dan kelembapan yang tinggi serta tanah yang subur dan memiliki drainase yang baik. Dari kesesuaian lahannya tersendiri itu sudah dipastikan ya, tanaman kakao ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga makanya dia itu disebut dengan makanannya para dewa. Tanaman kakao juga memiliki beberapa bagian utama, yaitu dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang dimana bunga kakao tersendiri itu tumbuh langsung pada batang dan cabang utamanya yang dikenal sebagai sifat cauliflori. Sehingga setelah terjadinya penyerbukan dan pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah yang di dalamnya itu terdapat biji kakao, sehingga biji inilah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan berbagai produk coklat setelah melalui proses fermentasi, pengeringan, dan pengolahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya tanaman kakao adalah tanaman perkebunan yang memiliki dua fase pertumbuhan. Yang pertama ada fase generatif dan yang kedua ada fase vegetatif. Untuk fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan yang ditandai dengan pembentukan organ-organ vegetatif tumbuhan seperti akar, cabang, batang, dan daun. Pada fase ini tanaman membutuhkan lebih banyak unsur hara, terutama nitrogen, untuk pembentukan dan pembesaran sel tubuhannya. Pertumbuhan vegetatif yang baik akan menghasilkan tajuk yang sehat dan luas, sehingga kemampuan tanaman dalam melakukan fotosintesis menjadi lebih optimal. Hasil fotosintesis ini nantinya akan menjadi sumber energi bagi pertumbuhan generatif tanaman. Sedangkan fase generatif adalah tahap perkembangan tanaman yang ditandai dengan pembentukan bunga, buah, dan biji. Pada tanaman kakao, fase generatif sangat menentukan produktivitas kakao yang berkaitan langsung dengan jumlah bunga yang akan dihasilkan. Keberhasilan fase generatif ini dipengaruhi oleh kondisi tanaman hasil dari fase vegetatif sebelumnya. Tanaman yang memiliki perakaran yang kuat dan daun yang sehat cenderung menghasilkan bunga lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang memiliki akar yang lemah dan daun yang sedikit, sehingga memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi untuk pembentukan buah. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan generatif perlu dijaga agar produksi kakao nantinya dapat optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman kakao adalah melalui pemberian zat pengatur tumbuh atau yang kita sebut ZPT. ZPT merupakan senyawa organik yang dalam konsentrasi tertentu mampu mempengaruhi proses fisiologis dari tanaman.
Dalam praktikum ini kita menggunakan ZPT yang berwarna kuning dan ZPT yang berwarna merah yang memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kandungan hormon dan dominannya. Penggunaan ZPT ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan maupun produktivitas tanaman kakao sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sambung pucuk melalui pengertian hingga prosedur pelaksanaannya. Sambung pucuk atau grafting merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara menyatukan dua bagian tanaman yang berbeda sehingga tumbuh menjadi satu tanaman baru. Bagian bawah tanaman disebut batang bawah yang berfungsi sebagai penyediaan sistem perakaran, sedangkan bagian atas disebut batang atas atau entres yang berasal dari tanaman unggul dan akan membentuk takjuk, daun, bunga, serta buah. Teknik ini banyak digunakan pada tanaman perbanyakan seperti kakao, mangga, durian, dan jeruk karena mampu menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul serta lebih cepat berproduktif dibandingkan perbanyakan generatif dari biji. Tujuan utama sambung pucuk adalah memperoleh tanaman yang memiliki keunggulan dari kedua bagian tanaman. Bagian bawah dipilih karena memiliki akar yang kuat, tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, sedangkan batang atas dipilih karena memiliki produktivitas tinggi, kualitas buah yang baik, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Dengan demikian, tanaman hasil sambung pucuk diharapkan memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal. Adapun prosedur pelaksanaan sambung pucuk dimulai dengan persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain pisau okulasi atau pisau yang tajam dan steril, gunting pangkas, plastik sambung, dan tali pengikat. Bahan yang diperlukan yaitu batang bawah yang sehat serta entres atau pucuk dari tanaman induk unggul. Langkah berikut adalah menyiapkan batang bawah. Pilih batang bawah yang sehat, tumbuh normal, dan memiliki diameter yang sesuai dengan batang atas. Batang bawah kemudian dipotong pada bagian ujungnya, lalu dibuat belahan vertikal sekitar 2 hingga 3 cm menggunakan pisau yang tajam. Selanjutnya, dilakukan persiapan batang atas atau entres. Entres dipilih dari cabang yang sehat, tidak terserang hama dan penyakit, serta memiliki beberapa mata tunas. Bagian pangkal entres kemudian diruncingkan pada kedua sisi sehingga berbentuk seperti baji atau huruf V, agar mudah dimasukkan ke dalam belahan batang bawah. Tahap berikutnya adalah penyambungan. Entres dimasukkan ke dalam celah batang bawah hingga kambium kedua bagian saling bertemu. Pertemuan kambium sangat penting karena menentukan keberhasilan penyatuan jaringan tanaman. Setelah posisi tepat, sambungan diikat menggunakan plastik atau tali sambung hingga rapat agar tidak mudah tergeser dan untuk mengurangi kehilangan air. Setelah penyambungan selesai, dilakukan pemeliharaan. Sambungan tepat ditutup dengan plastik bening untuk menjaga kelembapan. Tanaman kemudian ditempatkan pada lokasi yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Penyiraman dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan. Apabila dalam beberapa minggu tunas baru mulai tumbuh dan sambungan tetap berwarna hijau, maka sambung pucuk dapat dikatakan berhasil. Sambung pucuk merupakan salah satu teknik perbanyakan vegetatif yang banyak digunakan untuk tanaman kakao. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman. Salah satu kelebihan utama sambung pucuk adalah mampu menurunkan sifat unggul dari tanaman indukan. Dengan metode ini, hasil tanaman yang disambung akan memiliki karakter yang sama dengan pohon indukannya, seperti produktivitas tinggi, kualitas biji yang baik, atau ketahanan terhadap hama penyakit tertentu. Selain itu, sambung pucuk dapat mempercepat masa berbuah dibandingkan jika tanaman diperbanyak melalui biji. Tanaman hasil sambung biasanya dapat mulai berproduksi dalam waktu yang lebih singkat karena bagian pucuk yang digunakan berasal dari tanaman dewasa yang telah dewasa secara fisiologis. Teknik ini juga sering digunakan untuk
merehabilitas kebun kakao yang produktivitasnya menurun tanpa harus melakukan penanaman ulang secara keseluruhan, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Nah, kelebihan lainnya adalah memungkinkan penggantian varietas pada tanaman yang sudah ada di lapangan. Petani dapat memanfaatkan sistem perakaran tanaman lama yang masih sehat dan menggantinya dengan pucuk klon unggul sehingga produktivitas kebun dapat meningkat lebih cepat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, sambung pucuk juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang cukup tinggi. Keberhasilan penyambungan sangat bergantung pada ketepatan dalam menyatukan kambium, batang bawah, dan batang atas. Jika teknik yang digunakan kurang tepat, maka sambungan dapat gagal tumbuh. Selain itu, tingkat keberhasilan sambung pucuk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Kondisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan batang atas mengering atau membusuk sehingga sambungan tidak berhasil tumbuh. Proses perawatan setelah penyambungan juga memerlukan perhatian yang sangat khusus, seperti menjaga kelembapan dan melindungi sambungan dari serangan hama penyakit. Kekurangan sambung pucuk lainnya adalah kebutuhan bahan tanaman unggul yang berkualitas, di mana jika pucuk yang digunakan berasal dari tanaman yang kurang sehat atau terinfeksi penyakit, maka sifat buruk tersebut akan diturunkan pada tanaman hasil sambungnya. Nah, oleh karena itu, pemilihan sumber enterais yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan sambung pucuk ini. Secara keseluruhan, sambung pucuk merupakan metode yang lumayan efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman kakao karena mampu mempertahankan sifat unggul serta mempercepat masa produksi. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana, kualitas bahan tanam, dan kondisi lingkungan, sehingga perlu dilakukan dengan teknik yang tepat juga perawatan yang baik untuk menjaga keberhasilan produktivitas tanaman kakao yang disambung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode cangkok pada tanaman kakao atau Theobroma Cacao L. Jadi cangkok sendiri merupakan perbanyakan secara vegetatif yang dilakukan dengan merangsang pembentukan akar pada cabang yang masih berada pada tanaman induk. Apabila akar telah terbentuk, cabang dipotong dan ditanam menjadi individu baru. Pada budidaya tanaman kakao, metode ini dilakukan untuk memperoleh bibit yang memiliki sifat identik dengan induknya, baik dari produktivitas maupun kualitas buah yang dihasilkan. Namun pada praktik budidaya kakao skala besar, metode ini kurang efektif untuk dilakukan. Baik, di sini saya juga akan memaparkan prosedur dari cangkok pada budidaya tanaman kakao. Yang pertama tentunya pilih cabang yang sehat, biasanya berumur sekitar 1-2 tahun dengan diameter sekitar 1-3 cm, tentunya bebas dari hama penyakit. Kemudian yang kedua, kupas kulit cabang, buat sayatan melingkar sekitar 3-5 cm. Lalu kupas kulit hingga bersih, hilangkan kambium agar tidak menempel kembali. Biarkan luka mengering, diamkan selama beberapa jam hingga 1 hari agar getah benar-benar hilang. Lalu bungkus dengan media cangkok. Gunakan campuran tanah subur, kompos, dan sabut kelapa yang lembab. Ikat bagian atas dan bagian bawah agar media tidak jatuh. Biasanya dibungkus dengan plastik bening atau sabut kelapa. Lalu untuk perawatan, pastikan media tetap lembab dengan cara penyiraman atau injeksi penyuntikan air jika diperlukan. Hindari media terlalu basah atau terlalu jenuh. Kemudian metode selanjutnya pemotongan. Setelah akar cukup banyak, biasanya itu berkisar 1-3 bulan tergantung dari kondisi lingkungan tempat pencangkokan. Potong cabang bagian bawah yang dicangkok.
Kemudian untuk penanaman, jangan langsung ke lahan. Biasanya untuk penanaman bibit hasil cangkok itu dipindahkan ke polybag terlebih dahulu, lalu diletakkan di tempat yang teduh sampai tanaman benar-benar dapat beradaptasi dan tumbuh kuat sebelum dipindahkan ke lahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai apa sih kelebihan maupun kekurangan dari perbanyakan melalui vegetatif. Jadi kelebihan perbanyakan melalui vegetatif itu adalah dia akan mengikuti sifat asli dari induknya tersebut. Contoh, misal ketika induk dari buah kakao tersebut memiliki buah yang banyak, kemudian buah yang besar, maka dari perbanyakan vegetatif tersebut anak yang akan dihasilkan dari perbanyakan tersebut akan menghasilkan sifat yang sama seperti induknya. Namun kekurangannya adalah tanaman kakao yang diperbanyak melalui perbanyakan vegetatif relatif mudah tumbang ataupun jatuh. Alasannya karena akar pada tanaman kakao tersebut tidak kokoh seperti halnya perbanyakan melalui biji. Kemudian perbanyakan melalui biji, namun perbanyakan melalui biji juga itu dapat menyebabkan sifat-sifat yang berbeda dari induknya. Tujuan dari perbanyakan secara vegetatif ini adalah perbanyakan dari vegetatif ini adalah untuk menyamakan sifat induk dengan anak yang akan dihasilkan. Namun kelebihannya berupa sifatnya sama dan kekurangannya rentan terhadap penyakit maupun rentan terhadap akar yang tidak kokoh sehingga menyebabkan tanaman tersebut jatuh. Kemudian perbanyakan vegetatif juga mudah untuk sama-sama terserang penyakit baik induk maupun perbanyakan vegetatif tersebut. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan pengertian stek batang dan prosedur stek batang. Stek batang adalah memperbanyak tanaman dengan menggunakan bagian batang dari tanaman induk. Batang dipotong, lalu ditanam pada media tanam hingga tumbuh akar dan tunas baru. Tanaman hasil stek biasanya memiliki sifat yang sama atau mirip dengan tanaman induknya. Metode ini termasuk perbanyakan vegetatif karena tidak menggunakan biji. Stek batang juga baik digunakan karena mudah dilakukan, lebih cepat menghasilkan bibit dan dapat memperbanyak tanaman unggul. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan stek batang adalah singkong, tebu, mawar, sirih, kakao, dan lainnya. Selanjutnya itu ada prosedur stek batang. Pertama, pilih tanaman induk yang sehat, subur, dan tidak terserang hama maupun penyakit. Batang yang dipilih sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua agar lebih mudah membentuk akar. Yang kedua itu, potong batang menggunakan pisau atau gunting yang tajam dan bersih. Panjang batang biasanya sekitar 15-30 cm dan memiliki beberapa mata tunas. Bagian bawah batang dapat dipotong miring agar mudah ditanam dan membantu pembentukan akar. Ketiga, siapkan media tanam yang gembur dan lembab, misalnya campuran tanah, pasir, dan kompos. Media tidak boleh terlalu basah karena dapat menyebabkan batang membusuk. Keempat, tanam batang ke dalam media dengan posisi tegak atau sedikit miring. Pastikan sebagian mata tunas berada di atas permukaan media karena dari mata tunas tersebut akan tumbuh tunas baru. Selanjutnya kelima, siram media secukupnya agar tetap lembab. Stek sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung karena batang belum memiliki akar yang kuat. Selanjutnya langkah yang terakhir itu lakukan perawatan seperti menyiram secara teratur, membersihkan gulma dan mengamati hama atau penyakit. Jika stek sudah tumbuh akar dan tunas baru, bibit dapat dipindahkan ke polybag yang lebih besar atau bisa juga langsung dipindahkan ke lahan. Stek batang merupakan teknik perbanyakan vegetatif dengan menggunakan potongan batang untuk menghasilkan tanaman baru. Teknik ini banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan mampu menghasilkan bibit yang sifatnya mirip dengan tanaman induk.
Prosedur stek batang dimulai dari pemilihan induk yang sehat, pemotongan batang yang memiliki mata tunas, penyiapan media tanam, penanaman stek, penyiraman, pemberian naungan, pemeliharaan hingga pemindahan bibit setelah akar dan tunas berkembang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari stek batang. Yang pertama yaitu kelebihan dari stek batang, di mana stek batang mempertahankan sifat unggul tanaman induk. Tanaman hasil stek memiliki sifat genetik yang sama dengan induknya, sehingga kualitas buah, bunga, maupun produktivitasnya dapat dipertahankan. Kemudian, tanaman lebih cepat berbuah atau berbunga dikarenakan berasal dari bagian tanaman yang sudah dewasa. Tanaman hasil stek umumnya lebih cepat memasuki fase produksi dibandingkan dengan tanaman yang diperbanyak melalui biji. Kemudian yaitu teknik ini mudah dan sederhana, di mana perbanyakan dengan stek batang tidak memerlukan peralatan yang rumit dan dapat dilakukan oleh petani maupun masyarakat umum dengan biaya yang relatif lebih murah. Kemudian dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu singkat. Dari suatu tanaman induk dapat diperoleh beberapa potongan batang yang dapat ditumbuhkan menjadi tanaman baru, sehingga sangat efisien untuk memperbanyak tanaman. Kemudian selanjutnya yaitu cocok untuk memperbanyak tanaman unggul. Metode ini banyak digunakan pada tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman perkebunan karena mampu mempertahankan kualitas tanaman yang diinginkan. Selanjutnya itu tidak memerlukan benih stek batang. Dapat dilakukan tanpa menggunakan biji, sehingga sangat membantu pada tanaman yang sulit menghasilkan benih atau memiliki daya kecambah rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari stek batang itu sendiri, di mana sistem perakaran cenderung lebih lemah. Tanaman hasil stek umumnya memiliki akar yang lebih dangkal dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji, sehingga kurang tahan terhadap kekeringan dan mudah roboh. Selanjutnya yaitu tidak semua tanaman dapat diperbanyak dengan stek. Beberapa jenis tanaman memiliki kemampuan membentuk akar yang rendah sehingga memerlukan perlakuan khusus atau bahkan tidak dapat diperbanyak dengan cara ini. Kemudian selain itu, penyakit dari tanaman induk dapat terbawa jika tanaman induk terserang penyakit atau virus. Maka tanaman hasil stek juga berpotensi mengalami masalah yang sama. Selain itu, jumlah bibit bergantung pada ketersediaan tanaman induk. Semakin sedikit tanaman induk yang tersedia, maka semakin terbatas pula lah jumlah bibit yang dapat dihasilkan. Di mana keberhasilan stek dipengaruhi oleh lingkungan, faktor seperti kelembapan, suhu, cahaya, dan media tanam sangat mempengaruhi keberhasilan membentuk akar pada stek batang. Sekian dari saya, terima kasih.